Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Pak menyampaikan sedikit tentang materi kita pelajaran hari ini. Mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu kami persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Ista'in iqra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tajimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak memberi materi pada hari ini, Bapak akan mengabsenkan terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir ini? Hadir semua? Hadir semua. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Tidak ada yang apa ya. Nah, baik, kalau sudah hadir semua, Bapak akan menyampaikan tentang pelajaran kita hari ini. Namun sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu tentang pelajaran atau materi kita yang minggu lalu. Ya, materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Macam-macam pembunuhan. Ya, apa namanya? Diana. Ya, beri aplaus dulu untuk Baby. Ya, silakan. Jadi, pelajaran kita minggu lalu tentang macam-macam pembunuhan. Silakan. Masih ada yang lain yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Silakan. Ya. Pengertian pembunuhan, Pak. Ya, pengertian pembunuhan. Ya, beri aplaus. Pengertian pembunuhan. Ada yang bisa jawab pengertian pembunuhan? Silakan. Ya, silakan. Ya. Pengertian pembunuhan adalah hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Artinya melenyapkan nyawa seseorang diancam dengan senjata maupun yang lain. Ya, beri aplaus dulu. Ya. Arti pembunuhan adalah melenyapkan atau menghilangkan nyawa seseorang. Baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan Alat. Ya, nah itu ya. Jadi untuk minggu ini atau hari ini Bapak akan menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pokoknya yang pertama adalah yaitu menyebutkan dalil hukum tentang pembunuhan. Tahu dalil hukum tentang pembunuhan? Pasti ayatnya tentang pembunuhan itu apa saja ya. Yang kedua adalah menjelaskan hukum bagi pelaku pembunuhan. Apa maksudnya? Yaitu kamu bisa menjelaskan bagaimana hukum bagi pelaku pembunuhan terhadap orang lain. Ya, apa saja hukumnya. Yang ketiga adalah menjelaskan hikmah. Ya, menjelaskan hikmah larangan membunuh.
Jadi ada hukumannya, dilarangnya membunuh itu apa hukumannya? Ya, nanti kamu sebutkan. Ya, itulah tujuan kita pelajaran hari ini. Mudah-mudahan setelah kita belajar nanti kamu bisa memahami. Bisa ya? Nah, baik. Untuk selanjutnya kita masuki materi kita untuk menyimak video yang akan tampilkan berikut ini. Silakan perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isi dari pembunuhan tadi berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhannya. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Sanksi dari pembunuhan sengaja ini adalah berupa kisos atau hukuman setimpal. Jadi karena dia menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman yang dia terima juga demikian. Artinya dia mendapatkan hukuman mati. Namun jika pihak keluarga korban memaafkan, maka kisos itu diberikan menjadi diyat muwaladah atau sejumlah denda yang wajib dia bayarkan. Diyat muwaladah ini berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor atau unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 jaza'ah atau unta betina berumur 4-5 tahun, dan 40 khilfah yaitu unta betina yang sedang hamil atau bunting. Selain dari kisos dan diyat muwaladah tadi, dia juga wajib membayar kafarah. Kafarahnya ialah berupa memerdekakan budak. Namun jika dia tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Sanksinya adalah diyat muwaladah. Sama seperti pembunuhan sengaja, namun bedanya kalau pada pembunuhan sengaja itu wajib dibayarkan secara tunai dan diambil dari harta pribadi si pembunuh. Sedangkan pada diyat muwaladah di pembunuhan yang kedua ini itu bisa dibayarkan atau dicicil selama 3 tahun. Jadi setiap tahunnya wajib membayar sepertiganya. Dan juga diambil dari harta keluarga si pembunuh. Nah, itu bedanya. Selain dia juga wajib membayar kafarat sebagaimana kafarat di pembunuhan sengaja, yaitu memerdekakan budak atau puasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Sanksinya berupa diyat mukhafafah, yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor atau unta betina umur 3-4 tahun, 20 jaza'ah yaitu unta betina umur 4-5 tahun, 20 binta makhot atau unta betina berumur 1 tahun lebih, 20 binta labun atau unta betina berumur 2 tahun, dan ibna labun atau unta jantan yang berumur 2 tahun. Selain bayar mukhafafah juga wajib membayar kafarat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu mereka budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Setelah kita membahas tentang pembunuhan tadi, baik pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian macam pembunuhan dan sanksinya, yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah dari larangan pembunuhan ini. Jadi larangan pembunuhan ini hikmahnya adalah yang pertama agar terjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap orang. Dan hikmah dari beratnya hukuman yang diberikan kepada pelakunya adalah agar supaya tidak ada orang yang mengerjakan tindak kejahatan pembunuhan ini. Mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini. Baik, bagaimana tentang video yang ditampilkan hari ini? Mungkin masih ada yang belum mengerti, silakan angkat tangannya untuk bertanya. Silakan, angkat tangannya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kafarat yang Ya. dijelaskan di video tadi? Ya, apa yang dimaksud dengan kafarat atau kafarah? Ya, pertanyaan yang kamu siap dulu. Ya, silakan. Mungkin yang lain ada yang ingin menjawab apa yang dimaksud dengan kafarah. Silakan yang ingin menjawab. Nah, silakan. Ya, silakan berdiri. Silakan. Ya. Kafarat secara bahasa ialah mengganti, membayar, dan memperbaiki.
Sudah ya. Nah, kafarah itu artinya membayar denda. Ya, lihat dulu. Ya. Ya, kafarah membayar denda. Denda kepada siapa? Denda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jelas ya? Nah, masih ada lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita masuk dengan video yang Bapak tampilkan berikut ini tentang diskusi kita. Nanti kamu akan menampilkan apa dari pembahasan, apa dari pertanyaan dari video berikut ini kamu identifikasikan apa masalahnya, kamu cari solusinya. Ya, silakan perhatikan video yang Bapak tampilkan untuk kedua kali. Apakah pertama bayi berusia sebulan membiru dan meninggal dunia setelah disuntik? Diduga terjadi malapraktik, yakni perawat salah dengan tes. Mustaina tak kuasa menghindari air matanya. Warga desa Taman Nelayan Kabupaten Tua ini kehilangan Deninda Apai Prazaga Tuan, buah hatinya yang masih berusia 1 bulan. Deninda meninggal dunia di rumah sakit Wahidin Sulihusodo, Kota Makassar. Sebelumnya pada 14 Juli, orang tua membawa bayi mereka ke rumah sakit untuk penanganan medis pasca didiagnosa usus turun. Sehari sebelum operasi, perawat memberikan injeksi. Namun yang terjadi, setelah disuntik, tubuh bayi justru membiru. Diduga terjadi malpraktik, keluarga menempuh jalur hukum. Kini kasus ini dalam proses penanganan pihak berwajib. Sudah ya. Nah, jadi dari video yang tertampilkan yang kedua tadi dapat kita ambil kesimpulan atau pelajaran bahwa di situ ada seorang perawat yang membuka malpraktik yang dengan sengaja supaya orang bisa berobat. Ternyata yang berobat di situ ada orang tua, namun salah suntik mengakibatkan orang itu atau balita itu meninggal dunia. Maka pembunuhan itu pembunuhan apa? Pembunuhan sengaja, karena dia sengaja membuka malpraktik atau buka praktek kedokteran sehingga orang tertuju namun salah guna, karena dia prakteknya salah suntik yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Nanti kita analisis apa hukuman yang pantas untuk orang tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi untuk memahami tersebut, Bapak akan kasih RKPD. Silakan kamu berdiskusi masalah apa yang terdapat dari RKPD tersebut. Nanti kamu tampilkan di depan kelas. Ya, per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, baik, untuk pemberian kelompok, Bapak akan memberikan kelompoknya sesuai dengan urutan meja. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Ya, silakan Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi dan membentuk kelompok. Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan untuk kelompok. Silakan. Berdiskusi. Ya. Ya, silakan. Perhatikan gambar. Nah ya, waktu tinggal 5 menit lagi ya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Setelah itu kita tampilkan di depan kelas untuk presentasi.
Sudah semua? Sudah ya, waktu sudah habis. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Apa permasalahannya dan apa sanksi atau hukuman bagi pelaku yang terdapat di dalam KPD tersebut. Silakan kelompok yang kedua, silakan. Silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kedua hukuman yang telah diperintahkan kepada pelaku pembunuhan seperti semacam ini adalah tidak disiksa, akan tetapi dikenakan yang berbeda atau berlangganan dan dapat dibayar dengan secara bertahap selama 3 tahun dan setiap tahunnya sama tidak kepada keluarga korban yang dengannya berupa membayar 100 ekor dan yang dibayar sebagai 30 ekor hiko unta betina berumur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor jazaan unta betina berumur 4 sampai 5 tahun, 40 ekor milkwah unta yang hamil. Selain itu, pembunuhan juga harus menunaikan kiparat, yaitu memerdekakan budak bila tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan apabila tidak sanggup juga memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Sudah ya? Ya. Nah, itu ya. Ini hukumannya sudah dijelaskan. Itu diat apa tadi? Diat mughalladhah, ya, denda berupa unta, ya, dan juga membayar kafarah, ya. Mungkin ada yang paham sudah jelas semua ya, yang ingin bertanya atau yang ingin menyanggah dari kelompoknya yang belum paham, ya silakan. Ya silakan. Nah silakan. Silakan kelompok perhatikan, ya. Apa yang harus dilakukan apabila tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya, silakan dijawab kelompoknya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika tidak sanggup, maka memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Baiklah, itu saja jawaban dari kelompok 2. Ya, itu ya. Itu kalau tidak sanggup berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sudah jelas ya? Jelas semua ya? Aku rasa kelompok sudah menampilkan semaksimal mungkin dan jawabannya sudah pas. Ya, mungkin kelompok yang lain nanti kita tampilkan minggu depan. Ya, silakan kelompok untuk menutupi presentasinya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Ya. Nah ya, ini sudah jelas ya tentang materi kita hari ini, sanksi bagi pelaku pembunuhan. Tadi sudah ditampilkan kelompoknya, yaitu menampilkan sanksi dari pembunuhan seperti sengaja. Apa sanksinya bagi pelaku pembunuhan tersebut? Yaitu membayar diat apa? Diat mughalladhah. Apa artinya? Diat yang besar. Yang besar atau yang berat. Ya. Selanjutnya juga membayar kafarah. Apa itu kafarah? Yaitu denda kepada Allah. Bagaimana kepada Allah? Yaitu supaya dia bertaubat, menyesali perbuatannya, maka ada dendanya yang namanya kafarah. Apa kafarahnya di situ? Yang pertama berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau
Kalau tidak mampu, maka dia memberi makan fakir miskin. Itu dikatakan ya, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, sudah jelas ya? Nah, sudah jelas. Kalau sudah jelas, mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk kelompok yang selanjutnya kita tampilkan pada pertemuan kita selanjutnya. Mungkin di sini Bapak ingin menyampaikan lagi atau ingin bertanya kepada sekalian semuanya dari penjelasan materi yang kita sampaikan dari awal sampai diskusi sampai menampilkan presentasi makalahnya, ada yang kurang jelas atau yang belum paham, silakan. Kalau sudah jelas semua, itu Bapak akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.